Memori internal arsitektur komputer oleh Ahmad Zulfikar dengan NIM 1721536. Yang pertama, karakteristik sistem memori. 1 lokasi, 2 kapasitas, 3 satuan transfer, 4 metode pengaksesan, 5 kinerja, 6 tipe fisik, 7 karakteristik fisik. Karakteristik lokasi. 1. Memori eksternal, terdiri dari perangkat storage peripheral yang dapat diakses oleh CPU melalui modul I/O. 2. Memori internal, terdiri dari register, cache memori, ROM dan RAM. Karakteristik kapasitas. Memori internal biasanya dinyatakan dalam byte atau word. 1 byte sama dengan 8 bit, 1 word sama dengan 8, 16, atau 32 bit. Kemudian, memori eksternal biasanya dinyatakan dalam byte. Karakteristik satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Kemudian addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun ada sistem yang mengizinkan pengalamatan pada tingkat byte. Unit of transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan pada memori pada suatu saat. Satuan transfer tidak harus sama dengan word atau addressable unit. Memori eksternal sekali ditransfer ada banyak word, yang disebut blok. Karakteristik metode pengaksesan. Sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit data record. Akses dilakukan dalam urutan yang linear spesifik. Contoh, pita magnetik. Direct access. Setiap blok dan record memiliki alam yang unik berdasar lokasi fisik. Akses dilakukan dengan mencapai general vicinity ditambah pencarian sekuensial. Contoh, disk. Random access. Setiap addressable location dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan secara fisik write-in. Setiap lokasi DPT dipilih secara random dan diakses secara langsung. Contoh, RAM. Asosiatif. Suatu word dicari berdasarkan isinya, dan bukan alamatnya. Pencarian dan pembandingan dilakukan secara simultan. Contoh, cache memory. Karakteristik kinerja. Access time. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengaksesan, read-write, pada lokasi memori tertentu. Memory cycle time. Access time, random access memory, ditambah dengan waktu yang dibutuhkan transient agar hilang pada saluran sinyal, transfer rate. Kecepatan data ditransfer dari unit memori, random access. 1. Memory cycle time. Non-random access, waktu akses rata-rata plus jumlah bit, cache transfer.
Yang terakhir yaitu karakteristik fisik. Volatil memori. Data akan rusak atau hilang secara alami jika daya listrik dicabut. Contoh, RAM, semikonduktor. Non-volatile memory, tidak memerlukan daya listrik untuk mempertahankan data. Contoh, disk permukaan magnetik, dan ROM, semikonduktor. Berikut gambar hierarki memori. Kemudian ada memori utama semikonduktor. Jenis memori semikonduktor, RAM terbagi dua. 1. RAM statis. 2. RAM dinamis. Berikut tabel perbeda SRAM dan DRAM. Pengertian ROM dan jenis ROM. ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Sedangkan jenis-jenis ROM yaitu Programmable ROM, PROM, Erasable Programmable ROM, EPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, EEPROM. Cache memory. Cache memory ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh, sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Cache adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Cache dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama. Apa yang tersimpan dalam cache dan juga ditempatkan ke dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah CPU. Cache dapat menampung 64 KB.
Operasi pembacaan cache. 1 direct, 2 asosiatif, 3 set asosiatif. Sekian dan terima kasih pembahasan mengenai memori internal, salah satu materi dari arsitektur komputer. Apabila ada kesalahan dalam materi mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.